Assalamualaikum Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film tahun 2018 dengan judul The Commuter. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang tanpa sadar direkrut ke dalam konspirasi pembunuhan setelah bertemu dengan seorang wanita misterius dalam perjalanan kereta. Dan sebelumnya, saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Baiklah kawan, langsung saja, mari kita simak alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang pemuda yang bernama Michael McCauley yang diperankan oleh Liam Neeson yang berprofesi sebagai agen asuransi. Sebelumnya, ia anggota kepolisian New York. Ia mundur dari dinasnya sejak 10 tahun lalu karena ingin fokus bekerja untuk keluarga tanpa resiko kehilangan nyawa akibat profesinya. Namun kini pria tua berumur 60 tahun ini baru saja dipecat dari perusahaan asuransinya. Setelah meninggalkan kantornya, Mike bertemu dengan temannya, Alex Murphy. Ia adalah seorang detektif. Di sana ia juga bertemu dengan Dave Hawthorne, seorang kapten polisi yang sebelumnya dikenal sebagai seorang petugas polisi biasa. Di sela-sela percakapan Mike dengan Alex Murphy, muncul berita mengenai kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh seorang perencana kota dan menyeruak perbincangan soal polisi korup yang seolah menyasar sang kapten sebagai objek yang dibicarakan. Dan setelah Mike bercerita soal pemecatannya, maka di satu ketika Alex menjanjikan akan membalas semua jasanya selama ini. Kemudian Mike berjalan pulang menyusuri lorong-lorong kereta yang penuh dengan penumpang, mencari kursi kereta yang kosong sambil merenungi nasib buruknya hari ini. Setelah menerima kabar pemecatan yang datang tiba-tiba dan menyedihkan itu, Mike baru saja kehilangan telepon genggam yang dicopet tepat saat tubuhnya yang tua dan lelah masuki badan kereta. Saat ia ingin mengejarnya, itu kereta telah tertutup. Ia hanya bisa memandang keluar tanpa mengetahui pelakunya. Setelah mendapati sebuah kursi kosong, Mike menghibur dirinya dengan cara memandang ke seliling ruang gerbong. Pandangan matanya bertemu wajah-wajah yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. Di antara papasan itu, Mike akan tersenyum. Pada satu kesempatan, Mike yang akan mengajak bicara. Dan waktu ia yang diajak bicara. Kata-kata adalah penyambung kehangatan saat dua jiwa yang kosong saling memenuhinya dengan berbagi cerita di dalam kereta. Scene memperlihatkan seorang perempuan tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengajak Mike bicara. Padahal Mike tak mengenalinya. Ia baru saja membuka buku, memulai ritualnya hendak melanjutkan membaca buku yang kemarin hari ia tandai. Mike memang selalu baik, tidak ada salahnya berbicara kepada orang asing. Hal itu sudah dilakukannya selama bertahun-tahun. Hari ini pun sama, Mike melayani pembicaraan dengan wanita itu. Ia adalah Joanna yang diperankan oleh Vera Farmiga. Nada bicaranya tegas. Perempuan itu mengaku sedang melakukan eksperimen psikologis. Joanna menawarkan seandainya Mike bersedia terlibat dalam permainan teka-teki dan jika berhasil menebak jawabannya, maka Mike akan mendapatkan hadiah uang sebesar $100.000. Jumlah uang yang banyak bagi Mike di saat seperti ini. Namun Mike tentu saja tak percaya pada perempuan asing itu. Maka ia bertanya untuk meyakinkan, eksperimen serumit dan sulit apa yang hadiahnya sebesar itu? Hal yang sangat sederhana, sebaliknya, kata Joanna. Dengan rasa penasarannya, Mike menggunakan kemampuannya dan pengalamannya untuk menganalisis setiap pembicaraannya. Kunci permainannya adalah Mike harus mampu menebak satu di antara ribuan penumpang yang hari ini berada di kereta. Ia memiliki panggilan Brain. Penumpang itu tidak seharusnya berada di kereta ini. Ia akan turun di stasiun Cold Spring, berapa stasiun lebih jauh dari tempat Mike turun dari kereta. Joanna pergi setelah memberitahukan ciri penumpang yang tidak begitu jelas pada Mike. Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk mantan anggota polisi. Teka-teki yang diberikan Joanna membuat Mike semakin tersulut rasa penasarannya. Mike pun masuk ke dalam toilet, tempat yang disebutkan Joanna, mencari-cari uang yang dijanjikan. Dan setelah upayanya seolah-olah akan berakhir sia-sia, mata Mike berhasil menandai sebuah tempat kecil. Ia perlu menggunakan kunci untuk memutar bautnya dan membukanya. Di sana Mike mengambil lembaran uang dolar dalam sebuah amplop warna coklat dalam jumlah seperti yang dijanjikan Joanna. Mike memasukkan uangnya ke dalam tasnya. Dan tepat pada saat itu, Mike telah terjebak dalam sebuah permainan yang akan mempertaruhkan nyawanya
nyawa keluarga, dan nyawa penumpang kereta yang dinaikinya. Mike yang sudah terlanjur mengambil uang sebenarnya enggan bermain, namun saat ia akan turun dari kereta dan melepaskan tanggung jawabnya, ia ditemui seorang tunawisma yang memberinya sebuah amplop kecil berisi cincin istrinya. Kemudian orang asing itu pergi dengan menitip pesan. Joanna mengawasi setiap geraknya. Ia diperhatikan. Sekarang Mike mengetahui sesuatu yang mengerikan. Kereta ini telah dibajak. Di dalamnya hidup banyak orang sepertinya yang dimanfaatkan Joanna untuk mengikuti permainannya. Tak ada pilihan lain, Mike harus bermain, berharap pengalamannya sebagai mantan polisi menuntunnya cepat untuk menemukan Prince. Mike terlihat mulai putus asa dengan permainan yang menjebak nyawa keluarganya. Ia menemui seorang yang familiar dengannya. Mike meminjam koran padanya dan minta pertolongan dengan menulis sesuatu di korannya. Dan ternyata gerak-geriknya terekam, hingga perempuan itu kembali menelpon dan meminta Mike menyaksikan saat tubuh orang tua itu didorong dan tertabrak sebuah mobil di perseberangan jalan. Mike terlihat sangat panik. Joanna terus meminta kepada Mike untuk segera menemukan Prince. Prince bukan nama asli, ia saksi atas pembunuhan yang diberitakan sebagai kasus bunuh diri dari si perencana kota itu, yang melibatkan orang-orang penting, dan sebab itu Prince ditargetkan untuk dibunuh. Sebagai saksi, dia ditunggu oleh agen FBI yang bersiap menjemputnya di stasiun Cold Spring. Identitas Prince sejak awal tidak diketahui oleh siapapun termasuk pengejarnya. Dengan mengerahkan kemahirannya, Mike berusaha memecahkan teka-tekinya. Ia menyadari dari permainannya dan bisa saja ia salah menebak. Hingga kadang tingkah Mike menimbulkan percekcokan. Dan Mike pun akhirnya memutuskan untuk melibatkan petugas kereta yang sudah dikenal dekat oleh Mike untuk menggeledah tas dari orang yang dicurigainya. Bahkan sampai terjadi perkelahian. Dan kemudian pemuda tersebut ditemukan Mike sudah dalam keadaan mati di bawah gerbong. Joanna kembali menelponnya. Ia mengatakan ada pemeriksaan polisi dan jika Mike tertangkap bersama mayat tersebut maka Mike akan menjadi tersangka pembunuhan. Mike memutar cara agar dapat keluar dari jebakannya. Hingga akhirnya ia bergelayut keluar dari gerbong dan mencoba masuk kembali. Namun sayang tas Mike tersangkut dan sobek hingga membuatnya kehilangan setumpuk uangnya. Kini Mike telah berhasil masuk ke dalam gerbong. Ia sengaja mematikan aliran listrik AC setiap gerbong dan disisakan satu ruangan ber-AC yang menyala. Berharap dengan demikian semua penumpang di kereta ini kumpul menjadi satu di gerbong terakhir. Mike terpaksa harus menyelesaikan teka-tekinya hingga selesai. Mike mengawasi setiap wajah yang masuk di gerbong terakhir. Ia akan menginterogasi setiap orang yang bukanlah penumpang reguler yang biasa ia lihat. Berakhir pada pemuda pembawa gitar yang Mike curigai, dan kecurigaannya membenarkan faktanya. Pemuda tersebut adalah suruhan Joanna. Perkelahian keduanya pun terpecahkan. Mike dengan pengalamannya dapat mengimbangi serangan dari pemuda tersebut. Mike berhasil melemparkan tubuhnya keluar dari gerbong kereta. Joanna kembali menelponnya. Ia meminta supaya Mike berhasil membunuh Prince sebelum sampai di Cold Spring. Wanita itu meminta supaya Mike segera mengakhiri permainan yang Mike mulai. Ia tak memiliki pilihan lain untuk melindungi keluarganya selain menyelesaikan permainan ini. Scene memperlihatkan pemberhentian kereta sebelum pemberhentian di stasiun Cold Spring. Mike menatap penumpang perempuan yang tak pernah ia jumpai di kereta ini sebelumnya. Ia menginterogasinya dan bahkan mengancam perempuan tersebut untuk menyerahkan HP-nya. Namun ternyata ia bukan Prince yang sedang ia cari. Mike minta maaf padanya dan mengembalikan HP-nya. Dan setelah itu Mike meneliti sisa penumpang yang ada. Ia menemukan satu penumpang wanita asing yang Mike yakini bahwa ia adalah Prince. Tepat saat itu Joanna kembali menelpon untuk memastikan agar Mike membunuh Prince sebelum tiba di Cold Spring. Namun Mike justru menolaknya. Joanna mengancam akan membunuh keluarga serta penumpang yang ada di kereta. Mike dengan cepat minta petugas kereta untuk memberikan peringatan kepada masinis untuk menghentikan remnya. Namun hal ini tidak bekerja dengan baik. Kereta melaju tanpa terhenti di Cold Spring. Petugas kereta dibantu Mike mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan ternyata masinis sudah tak lagi bernyawa. Ada seorang yang sengaja membunuhnya. Scene juga memperlihatkan kekacauan yang terjadi pada kereta yang ditumpanginya. Mesin kendali yang ada di kereta telah rusak. Remnya juga blong. Petugas berusaha menghubungi stasiun untuk mengkonfirmasikan keadaan yang sedang terjadi. Namun tak ada jawaban. Justru sebuah kabar buruk datang.
jika kereta ini sedang melaju keluar dari relnya. Mike memutuskan untuk melepaskan pengait pada gerbong terakhir yang di dalamnya terdapat beberapa penumpang terakhir. Dengan segala usahanya dibantu oleh salah satu petugas, Mike berhasil melepaskan pengait tersebut hingga kecelakaan dapat terhindarinya. Saat kereta terpental keluar dari jalur dan berhenti, Mike memerintahkan seluruh penumpang yang ada untuk menutupi jendela dengan menggunakan koran. Mike menyadari bahaya sedang mengincar seluruh penumpang yang ada, dan pada saat itulah Mike mendekati Brain. Ia menginterogasinya. Brain memberikan benda penting yang sedang dicari para pengejar saksi. Ia juga menceritakan kronologi jika pengembang kota itu mati dibunuh oleh polisi. Brain mendengar kalimat tentang tak ada tindakan mulia, dan kini Brain sedang menuju ke Cold Spring sebab ada FBI yang dapat dipercaya akan membantunya. Tidak berselang lama polisi datang, mereka terkepung. Mike memastikan untuk tidak ada yang keluar demi keselamatan semuanya. Alex, teman dari Mike, datang mendekati gerbong. Di sana ia meminta agar Mike menyerahkan beberapa penumpang dan sebagai gantinya Alex yang akan masuk ke gerbongnya. Ia meminta sebagai teman yang akan membantunya. Mike yang merupakan mantan polisi tetap waspada dengan Alex. Awalnya mereka saling memberikan informasi. Alex membujuk Mike supaya segera menyerahkan Brain, namun Mike menolaknya dan Alex mengatakan kalimat yang sama tentang tidak ada perbuatan yang mulia. Hal ini membuat Mike menyadari Alex ternyata terlibat dalam sebuah skenario ini. Mike kemudian mengatakan pada Alex jika ialah pembunuhnya. Dan Alex yang mengetahui Brain menaiki kereta ini sengaja mengincar Mike untuk dapat menangkapnya. Perkelahian pun pecah. Alex mengatakan alasan semuanya. Ia juga sedang melindungi keluarganya yang terancam. Selain itu, pikir Alex jika Mike yang melakukan tugas ini, Mike akan mendapatkan uang yang cukup banyak untuk dibawa pulang setelah dari pemecatannya. Telepon kembali berdering dari Joanna. Mike memberikan kepercayaan kepada Alex agar segera menyelesaikannya. Namun Alex justru tetap memburu seseorang bernama Brain hingga pertengkaran keduanya kembali pecah. Untuk mengakhirinya dengan cerdik, Mike merebut alat pengendali bidik musuh dari Alex dan menghindarinya. Dan kemudian Alex tertembak mati oleh bidikan polisi. Agen Garcia FBI datang untuk menyelamatkan Brain dan sebaliknya Brain menyelamatkan Mike yang telah melindunginya. Mike telah menjadi pahlawan para penumpang terakhir menuju ke Cold Spring. Pada akhir cerita, di suatu ketika saat waktu sudah berlalu jauh, Joanna sedang duduk di dalam sebuah gerbong kereta yang sedang melaju. Pada saat seperti itulah Mike menemukan Joanna, persis seperti keadaan Joanna menemukan Mike dahulu. Kini keadaannya berbalik. Kali ini Mike yang mendatangi dengan senyum kemenangan di wajahnya. Di balik jasnya, sebuah lencana detektif tersimpan. Ia akan menyeret wanita tak berdaya itu ke tempat yang pantas baginya. Sebuah ruang yang dingin, yaitu penjara. Film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa pula klik subscribe, share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye. Assalamualaikum.